Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Ini ceritanya kepo bola MU. Ini Indonesia bikin konten baru. Sebenarnya sih nggak konten baru ya, konten lama yang gue biasa ngomongin bola sendiri. Sekarang ada teman gue dari kanan gue dulu nih, yang sebelah sini. Namanya siapa ya? Adi. Nama yang kenceng di. Iya, nama saya Adi. Nama Adi. Iya. Fans MU dari tahun berapa ya? Fan MU dari tahun 92-93. Dari 92-93, tar dulu. Nah, sebelah kanan, paling kanan nih, kanan luar nih beratnya nih. Iya. Namanya Robin. Nah, fans MU dari tahun berapa ya? Sama sih sama Adi, 92 juga. Wah, 92 ya. Dari tahun 92 ya. 92-93an. 92-93. Tapi boleh tahu nggak, kalau gue tuh dulu waktu SMP, gue pernah dapat jersey-nya Beckham, asli dari London. Gitu. Dikasih, gue minta waktu itu. Emang gue kenapa, tapi gue respect sama MU, nggak terlalu gimana-gimana. Gue fansnya Chelsea. Kenapa gue suka Chelsea? Karena Chelsea kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Dek-dekatnya di situ kalau di Chelsea. Kalau MU kan sekarang nih ya kayak gitu ya. Iya, sekarang Emang lagi kebanyakan kalahnya sih. Sekarang kebanyakan kalahnya ya. Oke. Gue nanya dari Ari dulu. Waktu MU lu zaman siapa ya? Tahun 92 siapa aja yang di squadnya? zaman itu banyak ada Brian McClair, ada Brian Robson. Brian Robson. Iya, bintang-bintangnya ada Steve Bruce yang sekarang jadi pelatih. Terus ada Gary Pallister. Gary Pallister. Iya, ada siapa namanya gelandangnya itu si ada Lisarp. Lisarp. Oh, Lisarp. Lisarp. Sama kayak ini. Ya, Lisarp. Iya. Lisarp, tapi pakai Gue ingatnya Lisok aja. itu Graham Lisarp. Oh, Graham Lisok lah ya. Iya. Kayak X dia belakang. Jagoannya pada zaman 92 tuh siapa jagoannya? Iya, jagoannya itu dulu ya ada, ya jelas lah kaptennya Brian Robson. Brian Robson. Nomor 7 ya Nomor kan. 7. Salah satunya yang dikenal pada saat itu. Ada ya cuma fenomena suka MU yaitu semenjak awal kedatangannya, ya sebelumnya sih memang udah nonton IPL ya, jadi banyak klub yang ini, cuma memutuskan menyukai MU karena pada saat itu fenomena Eric Cantona yang Cantona tuh zamannya yang kelas 90 atau 91? Bukan, dia itu musim itu dia baru masuk. Musim itu baru masuk ya? Karena fenomenal kan, maksudnya dia bintang di Leeds United. Dan itu kenapa Sir Alex tiba-tiba ngambil dia yang istilahnya bad boy lah. Bad boy zaman itu ya? Zaman itu ya. Ya sebenarnya ada juga yang lebih bad boy lagi, si siapa namanya dari Wimbledon itu. Namanya si ya ada juga yang bad boy itu juga namanya Vinnie Jones ya, Vinnie Jones. Ya. Vinnie Jones. Ya. Sorry. Wimbledon tuh yang sekarang Quick Park Rangers kan? Bukan ya? Bukan. Wimbledon sendiri. Dulu Dulu sebutannya The Crazy Gang. The Crazy Gang ya. Pada saat itu ya. Berarti itu. Nah, nonton cuma Premier League udah lama juga berarti tahu ya. lama ya. Jadi fenomena itu dari awal Cantona dibeli sama Sir Alex, yang banyak timbul pertanyaan ngapain ngambil dia. Cantona. Iya, padahal saat itu ya dia termasuk salah satu bad boy-nya di Liga Inggris. Liga Inggris ya. Iya. Yang terkenal tendangan kungfunya. Ya, itu setelah musim Setelah berjalan. Itu musim 90 berapa tahun tuh? 4 Ya, Musim keempat ya? dia musim di 93 ini 93, jersinya nih. Ini jersinya nih. Makanya untuk anak jersey ini disebut jersey kungfu. Jersey kungfu nih untuk fans MU nih ya. MU. Iya. Di luar MU mungkin bilangnya sama kali ya. Iya, sama. Jadi lebih dikenal jersey ini jersey kungfu. Nah, ini makanya saya pakai jersey ini, yaitu tadi itu terjadi di 93-94, satu musim setelah dia masuk. Satu musim selama itu udah ada Beckham and the Gang belum? Sudah. Tapi sudah ada. Beckham udah ada. Ya, tapi dia masih beda. ya itu tadi masih
apa Rising Star lah ya, atau Wonderkid lah ya. Wonderkid ya. Masih zaman. Wonderkid baru-baru semua itu. Jadi awalnya Ade Awalnya tuh itu, suka ya. Erik kan beli Erik Ya, Cantona, begitu memutuskan beli MU seperti itu, kayaknya nih tim ini bagus nih, seru nih seru untuk ya. untuk ditonton. untuk ditonton dan mungkin jadi idola, yaitu memutuskan itu. Kalau dulu kan kita masih blank ya, semua ditonton ya kan, maksudnya Iya. zaman itu ya nonton macem-macem ya, ada Leeds, ada Aston Villa, Nottingham Forest pada Iya. saat itu kan, semua karena memang pertama kita nonton selain Serie A itu kan, Heeh. dan kita juga masih ngeblank kan, Ngeblank, belum iya. tahu tim favorit mana. Begitu TV menyiarkan ya itu, tapi ya itu tadi ya, begitu fenomenanya awal suka ya itu tadi. Erik Cantona pindah dari Leeds United kan? Iya, dari Pindah Leeds ke United MU. ke MU. Kira-kira umur berapa tuh? Erik Cantona pindah ke MU? 25, 24? Kalau tidak salah sih udah mendekati sekitar 28 atau 29 ya gitu. Masa Iya, masa emasnya dia lah. masa ya. Iya. Masa Cuma kan emas. dia memang fenomenal kan, termasuk di Prancis pun dia fenomenal gitu. Maksudnya berani apa sih namanya? Pada saat itu ya dia dikenal apa sih ya itu tadi bad boy. Kalau di Prancis dia berdua dengan si Ginola. Nah, itu dia bad boy-nya dua. Makanya dua Prancis tuh ya. ya setelah 96 itu mereka tidak dipanggil lagi sama pelatih. Iya. Wah, tahu banget. Mengenai MU Adi tahu dia. Gara-gara Erik Cantona pindah, dia mulai suka MU. Kalau lu Bin gimana Bin? Lu mulai suka MU nih. Gua kalau di Facebook nih, di FB sama dia kadang-kadang kalau MU kalah tuh ngomong gimana tuh dia nih. Paling kenceng dia ngomongin nih. Coba lu mesti dari kapan suka MU nih? Biar tahu nih viewer Idol Nasir Vlog 75 nih. Gua tuh suka MU. Lo tadi udah nyapa belum? Hai, gua Robin. Robin. Wah. Gua mulai suka MU tuh waktu ya itu kelas 19 tuh ya, 92. Kelas 92 itu kelas gua masih ke SMP tuh ya sama Masih dia. SMP, iya kita Iya. SMP kelas 3 itu. Di situ gua pertama kali lihat ya pas Erik Cantona yang gua, wah ini main hebat juga nih. Berarti berdua sama nih, Erik Cantona Iya, nih. awal mulanya gue suka ya dari pas Cantona hadir ya. Pas Cantona Nah, hadir. sebelumnya gue lebih suka masih ke Serie A ya. Karena waktu itu Serie A lagi gencar-gencarnya tuh di RC. Zaman itu Iya. ya AC Milan, Iya. Iya. Gua waktu Juventus lah. Gue suka waktu Inter. itu masih Inter Milan. Inter Milan lu fans Serie A Inter Milan juga. Serie A Inter Milan. Oke, terus Masih dulu tuh. Nah, pas keluar lihat, lah ini Erik Cantona nih. Pemainnya bagus juga gue bilang nih. Nah, dari situ gue mulai tuh. Tadinya gue biasa doang, akhirnya gara-gara dia timbul tuh, waduh kayaknya gue lebih sukanya ke MU nih daripada Inter Milan sekarang. gara-gara Inter Milan zaman dulu apa Inter Milan sekarang nih? Zaman dulu nih Zaman lu lebih zaman udah dulu pindah ya. ke MU. Waduh, udah suka nih gua. Tapi waktu itu Beckham ya masih 17 baru, tahun. 16 17. 16 tahun dia. Ya Iya, kan 16 belum tahun ya. Seumuran kita Beckham. iya, umur 17 tahun dan 1975 kan Beckham. Heeh. Tanggal 2 Mei dia kalau nggak salah. 2 Mei. Tahu dia ulang tahunnya. Hmm. Parah. Terus ya udah. Mulai dari tuh IPL kan gua nonton IPL terus MU ya kan. Setiap MU main gua nonton, setiap MU main jam berapapun gua nonton. Jam berapapun lu nonton MU. Nonton gua terus. Iya waktu itu. Nah, Ya udah. formasi tahun itu siapa aja yang lu ingat? Yang tahun 92 itu. Yang the best lah. Yang Ya itu dia Gary Pallister, ya kan, Brian Robson, Ben Robson ya. ya. Gue mau nanya itu tahun segitu tuh MU emang merajai Liga Inggris ya? Ya itu lagi tahun keemasannya kan. Tahun mulai tahun keemasannya mulai itu tahun kemasan ya, dari 92 sampai tahun sampai Sir Alex Sir Alex pindah, pindah. 2012 ya, 2013. 2013. Terakhir kali itu. Terakhir kali juara 2012. 2013, Terakhir juara. 2013. 13 ya. Yang juara diambil City di last minute itu 2012 itu. 2012. Iya, 2012. Oh, tahun 2011, 2012. Oh, Baru MU 2013-nya. Oh iya. Nah, ini sekarang udah lama nih Nani. Sekarang kita ngomongin MU sekarang nih. Langsung kita
Nah, lo waktu 2012 deh itu. Kan awal kejatuhan MU tuh di pas Alex Ferguson pensiun. 2013. 2013. Sebelumnya kan di papan atas terus kan. Nah, semenjak ditinggal MU tuh ditinggal Ferguson. Sir Alex tuh gimana tuh, Bin? Ya semenjak ditinggal sama Sir Alex ya gue bilang sih belum ada pelatih yang bener-bener ya sama kayak dia waktu itu David Moyes kan. Gantiin David Moyes ya. Cuman berapa bulan doang, ya kan? Pecat. Keluarin. Terus diganti lagi sama Van Gaal ya. Louis van Gaal itu kayak karakter dah dia enggak. Sebenarnya gue suka dia Van Gaal. Lu suka Louis van Gaal dari Belanda itu suka itu. Gue suka sama dia karakternya, dia keras kan didikannya. Cuman intinya tuh istilahnya pemainnya dulu tuh kayak De Maria, ya kan? Cuman nggak seperti waktu dia main di Real Madrid gitu. Oh, waktu ya berarti yang beli Di Maria itu Louis van Gaal. Iya. Emang beda ya waktu si Di Maria main di MU itu ada masalah dia. Kenapa tuh kayak gitu? Masalahnya sepertinya dia kurang cocok kayaknya. Kurang cocok ya? Ya, kultur. Kulturnya berbeda ya. Iya. Kalau di Kultur. Real Madrid itu lebih Iya, dia kan karena satu bahasa kan, dua memang dia di Spanyol kan memang benar-benar budaya atau ininya kan emang mirip dengan Amerika Latin gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ. lebih ke situ ya. Iya. Cocok di sana dia kayaknya. Nah, abis Sir Alex Ferguson tuh mulai runtuh tuh MU ya. Runtuh ya. Abis itu diganti siapa? Tapi sempet ya lumayan juga sebetulnya di Van Gaal bagus, cuma kan memang ada ya dulu sempet baca itu ada sedikit apa sih namanya pemberontakan lah di antar pemain. Di antar gitu. pemain. Tidak suka dengan dia karena Louis van Gaal. iya, jadi sebenarnya kan juga kalau tidak salah waktu itu dapat 1 piala ya. Van Gaal tuh Van dapat Gaal. FA ya? FA atau Kalau FA Belum. MU Kari. sering. Van Gaal nggak dapat apa-apa, yang Van Gaal dapat nggak dapet hanya Mourinho Mourinho. ya? Oh, Mourinho dapat FA, dapat Kerbau, 2017. sama dapat UEFA. UEFA dia. Europa League. Europa League, tapi nggak dapat Premier League saya. Premier League nggak dapat ya. Itu dia kan. Iya. Itu- Ya sebetulnya bagus juga, maksudnya waktu Mourinho itu bagus, cuma kan Mourinho tidak punya hubungan baik dengan manajemen. Dia Begitu. kadang-kadang sama Karena manajemen Mourinho panas ya. nggak mau diatur dia. Ya karena kan ya dia seperti itu, dia tidak bisa yang diatur seperti pelatih lain ya. Dia punya prinsip ya. Kalau lu mau pakai gue ya lu Ikutin cara gua. ikutin gue gitu. Emang harus begitu emang. Harusnya. Iya, cuma kan ya mungkin pada saat itu ya mungkin karena manajemen mau kecampur jadinya ya itu. Jadi rancu ya. Ya, rancu. Harusnya di manajemen lu ngurusin keuangan sama duit aja udah ya. Ya, harusnya seperti itu ya. Sebetulnya bagus waktu zaman Mourinho. Itu udah mulai naik gitu tuh. Iya, udah mulai naik kan. Udah mulai naik maksudnya ya udah menunjukkan ini MU gitu. Kayak dulu di Chelsea tiba-tiba owner beli Shevchenko itu pemain apa? Shevchenko. Shevchenko. Dibeli. Andriy Shevchenko. Mourinho nggak butuh. Iya, kan Nah. gitu. Ya kadang-kadang memang begitu manajemen. Kalau Nono yang beli owner. Iya. Iya. Yang beli owner jadi bingung kan mau Bingung. skemanya apa ya, makanya Ya, sebenarnya- pada saat itu waktu di Chelsea pun juga kan Mourinho kenapa dipecat sama Abramovich ya karena itu tadi, satu seperti itu, dua ya skema formasinya tidak sesuai dengan Mourinho. Tidak sesuai dengan Mourinho, begitupun di Chelsea, Iya. begitupun di MU. Makanya ngeremeh-ngeremeh ke Chelsea karena gue fans Chelsea nih, sama permasalahannya Sama- berarti sama. Sama. Ya di Mourinho tuh bermusuhan dipecat Chelsea ya karena bukan karena dengan kemampuan dia yang kurang, tapi memang komposisi pemain yang memang Dia mau tidak sesuai tidak sesuai dengan kebutuhan tim. ya gitu. Jadi kayak gitu, jadi ya cuma pihak manajemen lebih cenderung
ikut campur. Makanya tiba-tiba Kan hasilnya beli. Hasilnya jeblok. Kalau gue denger katanya nih MU nih pemainnya mahal-mahal semua nih yang sekarang dia belinya mahal nih. Bener nggak? Iya. Kayak ini langsung loncat aja nih, maksudnya dari loncat. Bin, itu harga kaptennya berapa tuh si Maguire itu? Mahal tuh. 80 juta. 80 juta, lu bayangin men, 80 juta. Itu gue bilang nggak sesuai itu. Nggak sesuai itu ya? Dia pemainnya sebenarnya jelek. Kalau gue bilang tuh dia jelek. Cuman anehnya kok MU berani beli segitu gitu. Kebutuhannya sebenarnya ada yang lebih bagus. Cuman MU nggak berani gitu beli mahal yang selain dia. Apa nih? Misalnya nih, ada klub nih ditawar sama MU, harganya dinaikin apa begitu? Ya memang begitu. Iya, pasti begitu. Pasti begitu ya Langsung, rata-rata ya? sebenarnya tuh Maguire tuh pemain jelek. Ya kalau saya pribadi sih Maguire dia fenomenal begitu menjuarai Liga Inggris di Leicester. Leicester. Ya gitu. Jadi memang ya istilahnya rising star lah ya. Cuma Rising memang star dia tuh sebetulnya waktu itu pemain kan males, lelet. banyak yang apa sih namanya, banyak yang menginginkan juga. Cuma karena MU waktu itu berani lebih mahal, dilepas ke MU. Dari segi gaji juga kan. Oke, sekarang dulu nih gaji yang Pogba mahal juga kan, Pogba mahal ya, tapi nggak sesuai kebutuhan juga. Awal mungkin apa pelatihnya nggak bisa mempergunakan pemain-pemain yang ada di situ apa gimana? Ya dari zamannya Gajinya Pogba masih di asuh sama Ferguson ya. Makanya Ferguson jual dia tuh karena memang Pogba tuh belum terlalu bagus gitu waktu Emang itu. nggak cocok di MU. Di MU memang gayanya, istilahnya dia kurang ada fighternya gitu. Untuk istilahnya kalau kehilangan bola dia nggak pernah mau ambil langsung. Gitu loh. Jadi Pasti kalau dia kehilangan bola udah dilepas aja. Dilepas aja udah, nanti yang temennya yang ngambil. Dia tinggal nunggu lagi, iya. balik lagi posisinya gitu. Beda dengan Roy Keane, Paul Scholes. Apabila dia kehilangan bola langsung dikejar. Sampai dapat atau nggak dapat. Ya? Iya, gitu loh. Kalau pendapat saya mungkin sedikit berseberangan sama Robin ya. Yeah. Pogba itu karakter yang satu gelandang yang memang satu ya sebetulnya dia punya visi dan misi. Iya, smart, tapi gelandang-gelandang seperti dia itu butuh gelandang-gelandang yang bisa mengcover dia. Seperti itu. Jadi makanya kayak di Prancis, kenapa dia Prancis bintang, dia bagus karena di belakang dia ada Kante. Nah, Kante itu yang selalu mengcover dia. Gitu. Iya, itu dia karena bedanya di situ. Jadi kalau di MU dia kalau di Kante itu kan istilahnya kayak modelnya sama kayak di Leicester tuh waktu itu siapa tuh? Ya. Siapa sih namanya? Ya di Leicester ya dia itu Kante. Bukan, temennya Kante satu lagi tuh ada. Ya si ini siapa? Drinkwater. Nah ya. Drinkwater. Nah itu, gue lebih suka malah Drinkwater yang ke MU daripada Pogba balik. Drinkwater tuh kan ya dia karena memang pada saat itu kan apa ya? Leicester tuh pakai dua defensive midfielder, yaitu Drinkwater sama Kante. Otaknya dia kan si Okazaki yang pemain Jepang. Otaknya. Iya, yang dia ya kalau di Itali tuh tridente-nya lah. Jadi dia di belakang striker dengan strikernya James Vardy. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada backup lah ibaratnya. Ya, Pogba itu iya seperti di Juve. Juve dia ada backup kan. Ada waktu itu si pemain Jerman tuh siapa namanya? Yang keturunan Maroko siapa? Saya lupa. Kenapa di Juve dia bisa hidup? Ya itu tadi karena dia leluasa, di belakang dia ada gelandang-gelandang yang memang mengcover dia. Kalau di MU kan tidak ada. Dia berarti manajemen asal beli aja tuh mahal. Ya dengan opsi seperti itu, tapi ternyata kesininya kan karena perubahan bermain, posisi, gaya main. Berarti itu Pogba itu di belakang striker ya? Dia harusnya posisinya harus di belakang striker. Terus tapi tapi dia bukan seperti Tridente ya, bukan.
Bukan. Bukan. Kalau di bahasa Italia kan tridente, jadi striker di belakang dua. Iya. Gelandang di belakang dua striker, Striker, itu ha. tridente Iya. kan. Kalau Ya, dia bukan. lebih ya Lebih gelandang ke belakang lagi. lebih gelandang kreatif lah ya. Gelandang kreatif di Ya. tengah. Playmaker juga bukan. Jadi Dia- mainnya di tengah aja. Ya dia main di tengah, tapi dia butuh orang yang mengcover dia. Oh. Makanya di Prancis, makanya lihat kalau Prancis main pasti Kante selalu mengcover bola-bola dia. Bola hilang ada Kante yang tutup. Nah itu makanya dia Baru tahu gue. bagus. Ya di situ kalau posisi dia yang ideal tuh begitu. Berarti selama ini nih MU beli untuk ini kan Pogba mahal nih. Mahal ya dibeli Buat lagi. backupnya belum belum ketemu apa? ketemu Belum yang ketemu, yang klik nama dia gitu. Belum. Beda waktu dia di Juventus kan. Dia Juventus dia merajalela di Juventus, Di ya Juventus, karena memang di lini belakangnya belakangnya emang ya itu tadi dia punya tandemnya itu memang gelandang-gelandang bertahan yang berarti kuat. formasinya harus berapa tuh di MU kalau menyesuaikan yang lo bilang tadi di dia harus Ya dia memang bisa di 4-4-2. 4-4-2 Iya, dia 4-2-3-1 4-2-3-1 dia bisa. Tapi dia memang harus tipe orang gelandang kreatif tapi bukan playmaker seperti kayak Paul Scholes atau kayak Pirlo, bukan ya. bukan. Jadi ya seperti itu, dia memang yang lincah aja, maksudnya berkreasi di lapangan tengah aja, tapi dia butuh orang begitu dia kehilangan bola ada yang cover. Ada yang cover. Nah Ya? di situ dia kekurangannya Bedanya gitu di aja. MU gitu. Jadi kadang-kadang jarak dengan dia tuh terlalu jauh. Coba kalau perhatiin waktu Prancis, dia sama Kante tuh klop. Jadi di mana ada dia, Kante selalu ada. Ngikutin. Dia megang bola tuh Kante ngeliatin dia aja itu. Betul, iya. Jadi ada pernah lolos, Kante yang akan memutus serangan. Jadi Hmm. begitu dia kehilangan bola atau serangan balik, ya pasti nomor satu pemain akan berhadapan dengan Berarti Kante gelandang dulu. manja dong Pogba berarti. Ya bukan manja, Iya, memang gitu. memang cara bermainnya bermainnya dia begitu seperti kan. itu. Gitu ya. Iya, jadi bukan yang seperti itu. Jadi memang Makanya waktu zamannya Ferguson dia kurang. Pogba. Dibuang ke Juve kan. iya, dia bukan Juve kan gratis. Ferguson kan nggak mau begitu dia, kayaknya nggak begitu deh Ferguson. Ya karena Lu memang harus- nggak bisa karena memang belum menemukan itu tadi untuk menempatkan Pogba posisi idealnya. sebelum Pogba siapa di MU itu gelandangnya? Siapa? Ya? Oh, banyak sih ada. Ada banyak Kleberson. Dulu banyak lah, ada dulu ya macam-macam perubahan itu kan ada si apa sih namanya, dulu ada Gibson dulu Ada sempat Gibson, ya? ada Darren ada Gibson. sempat Darren Gibson ada Fletcher Fletcher, ya Scottish Connection lah Fletcher ya. ya Darren Fletcher ya Scottish Connection lah gitu ya, pasti Sir Alex punya pemain-pemain yang keturunan dari Scotland pasti Skotlandia. ada lah gitu. Itu udah bukan rahasia umum lah ya. Berarti setelah gue pikir sih setelah Beckham selesai, Roy Keane ya. Roy Iya. Keane gelandang juga kan? Gelandang juga Sama kayak Pogba kan posisinya? sama Enggak. kayak Pogba. Hampir sama. Roy Keane tuh gelandang bertahan. Glory gelandang bertahan. Iya, Paul gelandang Scholes. bertahan murni. Pogba sama kayak Paul Scholes. Tapi kan waktu zamannya Roy Keane dia kan leader di tengah itu, dia jadi leader loh nggak salah. Iya, dia lebih ke yang Jadi semuanya pada dengerin dia semua tuh. ya menguasai, maksudnya ya dia memang breakernya di MU dia Iya, emang dia. pemutus serangan ya. Kalau sekarang tuh ya kalau idealnya tuh seperti di Chelsea tuh Kante. Kante sekarang ya. Iya. Nah di MU tuh nggak ada yang begitu nih untuk Nggak sekarang ada. nih nggak ada Nggak nih. punya. Nggak ada bini kayak gitu. Nggak punya. Nggak ada. Sebenarnya Belum ada. sampai datengin Ronaldo juga dia beli. Ya waktu Ronaldo kan dia masih ada Paul Scholes, masih ada Carrick. Carrick. Ya walaupun dia bukan DM murni, tapi dia bisa Nah ini perubahannya tuh di awal Carrick itu mirip kalau di Barca itu Busquets, iya. Iya. Jadi lebih situ. Jadi lebih ke apa sih namanya? Ya gelandang bertahan tapi bukan pure murni gitu. Bukan pure money ya. Tapi emang dia pemutus, tapi bukan tipikal kayak Roy Keane atau Kante yang benar-benar, atau dulu Gattuso.
Nah, itu. Gattuso, AC Milan. Di AC Milan. Ya banyak lah ya, Bin. Zaman-zaman itu atau di Real Madrid dulu ada apa? Makelele. Makelele ya. Makanya dibeli sama Chelsea juga kan. Nah itu sampai apa ya? Dia sebenarnya kan udah kalau gue denger MU nih, Robin, MU kalah, dia langsung komen apa gitu. Dia sebenarnya nih ibaratnya nih tahtanya Premier League ini kan runtuh nih. Musim sekarang City kan lagi Naik daun. lagi naik daun kan karena emang kekuatan duit ya. Kekuatan duit itu ya. Kekuatan duit sama pelatihnya sih. Pelatihnya ya. Berarti bagus. Ini semua orang nih sebenarnya kalau MU kalah ngebully atau kalau misalnya MU balik on track mungkin kayak dulu lagi semuanya mungkin kelibas lagi apa gimana? Ya bisa aja kelibas. Ya bisa sih. Cuma ya memang ya itu tadi kan karena perubahan dari Ole. Nah, sekarang datang Rangnick. Ya Rangnick tuh penemu gegen pressing. Gegen pressing ya teman gue ngomong di sana. Gegen pressing. Jadi ya cuma kan gegen pressing tuh kita nggak bisa semerta-merta dalam satu musim lu akan semua sama kan. Ya termasuk kayak Klopp juga di Liverpool kan butuh 5 tahun untuk bisa. Tapi gue sebelum sebelum pelatihnya ini siapa namanya? Ole. Ini gue di Amerika kan gue pikir pelatihnya siapa sekarang pelatihnya MU? Rangnick. Rangnick ini bakal MU pemain-pemain pada nurut tapi ternyata tuh Rangnick aja kewalahan menghadapi bintang-bintang di MU ya, kewalahan itu tadi dia. Karena gaya bermain gegen pressing tuh nggak semudah yang dikira karena gegen pressing tuh pemain memang harus dituntut untuk bergerak gitu. Jadi lebih karena begitu bola hilang dia harus menutup. Bola hilang dia harus menutup. Iya. Rame gitu ya. Iya, dia harus menutup semua dan dia harus bergerak gitu. Tidak jarang menemukan pemain itu jalan atau enggak karena mereka harus bergerak terus. Jadi bola di mana ya mereka bergerak, bertahan bersama-sama, menyerang bersama-sama. Begitu. Jadi ya makanya di MU ini susahnya gitu karena kan memang dan biasanya gegen pressing tuh hidup begitu di hanya kebanyakan ya kalau yang saya lihat karena bukan bintang-bintang seperti yang apa sih namanya? Levelnya tuh kebanyakan yang mediocre lah ya. Bintang-bintang yang rising star yang baru-baru lah karena memang ya dia penuh powerful, tenaga ya. nyari panggung. Nah itu nah, ini sedangkan di MU ini bintang semua ya, mayoritas kan isinya udah jagoan semua nih ya istilahnya udah gitu nggak mungkin bisa mereka akan bermain seperti gegen pressing seperti itu. Kemauan pelatih iya sekarang. Itu agak susah makanya salah satu yang terbaik ya emang harus dirombak ya. Cari pemain yang karena ya Ralf Rangnick itu bagus semua rata-rata dia pakai pemain muda waktu zaman di Schalke sampai di zaman mana dia ngelatih di Jerman tuh kan ya dia kan menaikkan semua bukan bintang-bintang kayak sekarang di Chelsea juga kan ya anak asuhnya dia juga. Ya, tapi kan coba mayoritas pemain muda. Iya, Harvard. Jadi mudah diarahkan karena pemain muda gitu, pemain muda dan lu butuh panggung di situ. Jadi lu harus ya lu bisa Klopp. Tapi kalau coba mungkin ya, striker lu ya zaman dulu Drogba juga nggak mungkin. Bisa. Nggak mungkin bisa ya, nggak bisa Drogba. Nggak bisa akan bermain gaya gegen pressing nggak akan bisa. Lukaku aja nggak bisa kan. Makanya begitu main Lukaku kan formasinya berubah. Gaya mainnya dirubah karena menyesuaikan Lukaku. Iya, di Chelsea menyesuaikan Lukaku. Iya, cuma kan waktu di MU kan peran di MU enggak ya di Chelsea ya. Iya, Lukaku sekarang kan MU, iya, kan sekarang kan ada Lukaku. Kenapa Lukaku jarang? Ya karena memang susah untuk bisa main cara gegen pressing tuh. Susah. Ya? Susah karena dia harus bergerak. Dan Lukaku kan udah tidak mungkin bergerak terus. Satu, badannya terlalu besar, ya kan. Dua juga emang udah bukan gayanya dia gegen pressing. Gegen pressing itu emang harus bergerak, mobile. Ya dia mobile. Jadi ya itu dia di MU tuh Pogba kan nggak terlalu orangnya males kata dia. Pogba males dia. Males bener. Kalau udah kehilangan bola udah.
Udah. Dia kalau udah jatuh aja udah langsung nggak mau ngambil bola gitu loh kalau udah Kalau jatuh. kayaknya Pogba nih kalau dia nih harus bener-bener gelandang. Kalau maunya Robin, maunya bener kayak Nggak bisa. bener-bener yang bener-bener fight gitu ya. Iya, fighting fight. Apa kayak David Beckham dulu apa gimana nggak? Iya, model Enggak. seperti yang dulu Ya harusnya. kalau Pogba mau di Prancis juga sama gayanya, cuma dibedain di Prancis dia Ada backupnya. punya backupnya. Jadi Jadi di MU nggak ada Beckham dia nih. nggak ada. Masalahnya berarti manajemen atau masa pelatih kayak dunia begitu nggak ngerti kemampuan. ya mungkin mereka mengerti, tapi kan ya itu tadi sekarang Rangnick itu kan memang punya gaya gegen pressing ya kan, yang mau diterapkan yang di situ. Jadi ya sulit gitu loh. Sulit ya? Sulit, pasti sulit, dan dia juga mengharus. Kenapa dia sulit? Karena dia punya pemain seperti Pogba sama Bruno. Itu dua orang itu sebenarnya nggak cocok. Kalau menurut saya ya. Menurut ente nggak cocok tuh. Berdua itu nggak cocok. Coba oke, dari Bruno gimana tuh kalau Bruno? Kalau Bruno itu modelnya seperti dia tuh modelnya harus benar-benar di belakang striker dia. Kalau Si Bruno. Tridente, nah dia pantas. Pantas itu ya. Kalau main di Tridente ya. Heeh. Nah Bruno baru pantas yang dipasang. Tapi kalau ada Pogba, Bruno pasti kan dia ambil di samping ke kiri. Winger. Jadi bete lagi tuh ya. Nah, Ya, dia soalnya mirip, gaya mainnya mirip. Berarti yang salah itu manajemen apa pelatih atau siapa tuh? Ya karena bongkar pasang itu, bongkar pasang pelatih juga. bongkar pasang, pembelian yang tidak Pembelian yang sesuai nggak sesuai dengan posisinya. kebutuhan klub. gitu. Jadi memang ya udah. Jadi kalau sampai dibeli mulangin Ronaldo kan? ya ekspektasinya gitu, tapi kan ya balik lagi. Sekarang ya timbul udah pastilah mayoritas di situ kan memang udah dengan level bintang ya kan. Semuanya bintang. di Hampir situ. semua bintang gitu. Ya ada beberapa yang memang rising star atau istilahnya pemain baru wonderkid, tapi balik lagi ya itu tadi pasti ada timbul keegoisan, satu, dua, pola bermain yang memang berbeda. Pola main Atau berbeda. atau bisa bilang gaya bermainnya memang beda dari biasanya. Wah, ini Egoisnya sih jadi ada. boy saya makin egois. Gue rasa sih semuanya egois. Karena gue pernah nonton MU nih. Itu Ronaldo posisi bebas aja nggak dioper. Iya. Ya itu dia, maksudnya Itu dia. banyak hal-hal yang kayak gitu. Makanya kalau saya pribadi sih lebih baik ya itu tadi harus ngerombak ulang. MU itu harus dirombak ulang. Dirombak ulang, beli pemain yang pas. Racing Star jagoannya Racing 1-2 Star. aja. Iya, untuk yang memang bisa mengelola. Ya seperti Barcelona lah. Sekarang ini Iya. Iniesta ya udah Xavi. ya. Udah Iya. mulai ke Bentuk ya, Champions League ke peringkat keberapa? Ketiga apa keempat sekarang kayaknya. ya udah Sekarang bagus. ketigaan. Ya Ketiga. itu salah satu yang gue perhatiin, maunya Barcelona itu bagus. Maksudnya ya seperti itu gitu. Harusnya MU kemarin seperti itu. Harusnya seperti itu Iya. ya. Padahal Xavi itu kemarin baru baca bahwa dia mau membangun karakter seperti halnya Ferguson di Manchester gitu. Dia menyontoh Sir Alex Ferguson. Iya, karena kebetulan punya karakter. dia legenda Barcelona, dia diem nih. Nah, Iya. kalau di MU kan siapa? Belum nggak pelatihnya nggak Iya, padahal ya itu deh perubahan titik baliknya itu ya di situ perbedaannya. Barcelona berubah tidak mengikuti sekarang tidak mengikuti tren, tapi dengan kemauan daripada Xavi. Makanya kan aneh seperti Adama. Mungkin orang akan bingung Adama Traore. Siapa Iya, dia? iya, lebih cocok seperti wrestler atau seperti bodybuilder. UFC lah. Ya, Badan. badan besar ya kan. Tapi dia bagus. Dia menyesuaikan dan bisa beli Aubameyang. Mungkin Aubameyang kencang di sana. iya, Hidup. di Arsenal kan di sini iya gitu. Di Arsenal juga bagus. Biasanya bagus masalah sama manajemen masalah. Ya satu itulah. manajemen juga memang komposisi dia tidak pas. Ya kan? Sebagai striker mungkin tidak cocok dengan Arteta. Gaya mainnya. Nah, begitu di Barca bisa dia Top skor lagi. seorang sendirian loh di depan target man. Hidup. Ya itu Hidup. tadi. Berarti dia dikasih emban tugas sama Berarti Xavi. kan Xavi percaya pemain ini bisa Apa sayapnya mereka emang memanjakan dia. nomor 9-nya itu sih. Iya. Yang pasti sih itu Xavi melihat
bukan dari kebintangan, dari kebutuhan tim. Kebutuhan tim. Ya, tetap. Dan itu nggak ada di MU. Nah, itu nggak ada di MU. Belum ada ya? Belum ada. Jadi kan MU karena berubah pemain yang udah ada, Rangnick harus meracik pemain yang ada. Jadi dia pusing. Dia pusing nih jagoan semua ya. Bingung Jagoan semua, ada Ronaldo, jadi mainnya ada individual Gary, semua. ada jagoan Ya, individu. otomatis pasti akan susah karena memang ya itu tadi. Yang benar memang harusnya MU seperti Barcelona. Oke guys, sekarang kayaknya maju ke part 2 dulu nih. Ke part 2-nya sekarang, part 1-nya udah dulu, lanjut ke part 2 ya guys. Oke.